Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa mata kuliah Manajemen Pemasaran semester 3. Kita masuk ke pertemuan ketiga pada hari ini, Selasa 23 September 2025. Pembahasan kita adalah tentang perilaku konsumen. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas analisis lingkungan pemasaran. Ada dua, analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan organisasi, seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, finansial, dan budaya organisasi, dan sebagainya. Kemudian analisa lingkungan eksternal, ada micro environment, ada micro environment. Dan setelah perkuliahan ini kita akan minta beberapa orang dari saudara untuk mempresentasikan kasus yang diberikan pada pertemuan yang kedua tentang manajemen pemasaran dengan topik analisis lingkungan pemasaran. Nah, sekarang kita masuk kepada topik perilaku konsumen. Kenapa kita harus mempelajari topik ini? Karena kita akan berhubungan dengan konsumen yang akan menentukan pilihan terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Setelah mempelajari ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, menganalisa proses pengambilan keputusan konsumen, mengidentifikasi faktor psikologis, faktor sosial, dan budaya dalam perilaku konsumen, menghubungkan teori perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Inilah the objectives of our lecturing, atau tujuan dari perkuliahan kita. Diharapkan mahasiswa dapat menguasainya. Baik, saya sudah kirimkan juga pretest ini, Anda bisa jawab, nanti kita bahas. Pertama, faktor termasuk dalam faktor psikologis konsumen apa saja? Kemudian tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan pembelian adalah evaluasi, pengenalan masalah, keputusan pembelian, dan perilaku. Contoh faktor sosial yang mempengaruhi konsumen adalah, silakan Anda pilih, dan nanti Anda akan periksa si pembeli apa pilihan Anda setelah mendengarkan teori berikut ini. Baik, inilah dia. Faktor yang termasuk dalam faktor psikologis konsumen adalah motivasi. Ini faktor psikologis. Jadi apa motivasi seseorang itu menentukan pilihannya untuk membeli, menggunakan sebuah produk atau jasa, itu masuk ke dalam faktor psikologis. Kemudian tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan pembelian bagi seorang konsumen adalah pengenalan masalah. Dia punya masalah dalam perilakunya, dalam kehidupannya, lalu dia ingin menyelesaikan masalah itu. Dan situlah faktor pertama sekali. Contoh sederhana saja, sebelum kita membeli makanan misalnya pasti ada masalah lapar atau masalah apa. Kemudian setelah itu apa makanan yang enak untuk bisa menghilangkan rasa lapar sekarang ini. Barulah ada tahapan menentukan alternatif. Setelah itu baru diputuskan untuk membeli. Jadi tahapan pertamanya itu adalah pengenalan masalah. Kemudian tahapan contoh faktor sosial yang mempengaruhi konsumen adalah keluarga. Kenapa dikatakan keluarga? Dari pilihan ini ya, keluarga itu adalah yang paling dekat dalam kehidupan sosial kita. Sekarang kita masuk kepada teori dan materi pokok perilaku konsumen. Pertama, definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana seseorang atau individu, kelompok orang, organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, serta mengakhiri atau membuang barang, jasa, ide, atau pengalaman. Ilmu tentang itu. Ya. Pertama, tentang bagaimana seseorang, sekelompok orang, organisasi dalam menentukan pilihan, kemudian dia sampai membeli,
menggunakan jasa atau barang, serta akhirnya barang yang dia beli itu dia buang, atau jasa itu tidak dipakai lagi, atau pengalaman. Nah, kenapa kita harus mengilmui ini? Supaya kita bisa memberikan kepuasan, kebutuhan, dan keinginan dari para konsumen. Jadi, studi tentang bagaimana individu, organisasi itu dalam memilih, membeli, dan menentukan sampai akhirnya produk dan barang yang dibeli itu dibuang. Gitu. Apa yang mempengaruhi faktor konsumen dalam berperilaku? Secara teori ada 4. Pertama adalah faktor budaya. Ya, ini perlu kita ketahui apa produk yang akan kita jual ke suatu masyarakat, kita harus mengetahui terlebih dahulu budaya masyarakat itu seperti apa. Dan juga apa jasa yang akan kita tawarkan, bagaimana budaya. Ya, contoh dalam sebuah masyarakat, ya, Muslim di sana. Jadi ya tidak bisa menjual sesuatu barang atau jasa yang bertentangan dengan nilai-nilai, ya, norma yang diyakini. Kira-kira akan dilaku enggak menjual daging babi ke masyarakat muslim di sana semua? Tidak. Ya, ini perilakunya di faktor budaya dan juga faktor agama sebenarnya. Yang kedua faktor sosial. Kelompok referensi, keluarga, peran dan status mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihan dan membeli sebuah barang dan produk. Faktor sosial. Contoh kelompok referensi apa? Ternyata banyak saja masyarakat yang mereferensikan, ya, membeli sesuatu viral dan memang banyak peminatnya. Nah, ini juga mempengaruhi itu kan. Tapi ini faktor sosial atau keluarga, ya. Seseorang membeli sesuatu karena banyak keluarganya sudah membeli itu juga. Adik kakaknya, ya, bisannya, kemudian sepupunya pada sudah membeli merek tertentu, handphone misalnya. Itu juga mempengaruhi. Peran dan status apalagi, ya. Membeli kendaraan bermotor, ya kalau perannya status ini seperti apa kira-kira perannya. Itu juga berpengaruh. Faktor pribadi, usia, pekerjaan, gaya hidup, kondisi ekonomi juga mempengaruhi. Ya, ini malah yang sering banyak mempengaruhi. Kemudian faktor psikologis, motivasi apa yang dia gunakan untuk membeli sesuatu barang atau jasa. Jadi ada 4 yang mempengaruhi perilaku konsumen secara teori. Nah, ini ada tahapan sampai konsumen itu memutuskan untuk membeli, sampai ada tahapan setelah dia mengakhiri pembelian. Nah, ini tahapannya pertama need recognition, ada masalah, lalu dia kenal masalahnya itu apa. Ada information search, lalu dia cari informasi untuk menyelesaikan masalahnya. Apakah barang atau jasa tertentu dapat menyelesaikan masalahnya itu? Seperti kita lapar misalnya kan, lalu kita memiliki alternatif, kita mau makan di mana sekarang. Nah, di mana bisa saja lihat, bayangkan, nah, sana enak, di sana direkomendasikan kalau kita makan di tempat ini banyak orang di sana. Jadi ini dalam dia memilih, ya, alternatif. Lalu setelah itu dia putuskan, ini disebut dengan purchase decision, dan setelah itu pasca pembelian yang disebut dengan post purchase behavior, bagaimana sikapnya setelah dia membeli. Maka kita sering mungkin menservis kendaraan bermotor, pasti ada yang nomor 5 ini ditanyakan, bagaimana dengan pelayanan mekanik kami, bagaimana dengan pelayanan kami, silakan diberi nilai dan seterusnya. Dan karena apa? Karena ini juga mempengaruhi, ya, tahapan dalam kita memasarkan produk kita. Nah, model perilaku konsumen yang disebut dengan stimulus response model dalam teori perilaku konsumen, ada konsumen itu distimulasi untuk membeli produk atau jasa tertentu dengan melihat produknya, price, harga, promotion, dan juga distribution. Ya, distribusi barangnya mudah, distribusi jasanya mudah. Ya, begitu kita pencet,
delivery tidak lama kemudian sampai ke tempat kita. Itu perilaku konsumen yang dalam teori disebut dengan stimulus respon model. Stimulus lingkungan, ekonomi, teknologi, budaya, politik juga masuk ke dalam model perilaku konsumen. Kotak hitam konsumen atau yang dikenal dengan black box yang banyak orang tidak kenal, tapi kita juga harus tahu karakteristik dan proses bagaimana si orang konsumen, sekelompok orang atau organisasi dalam mengambil sebuah keputusan untuk membeli sesuatu. Misalnya perusahaan, perkantoran, bagaimana dia memutuskan untuk membeli suatu barang yang sudah harus diganti, AC misalnya, atau kendaraan, atau mobiler dan sebagainya. Itu masuk ke dalam black box karakteristik seseorang itu dalam atau sekelompok orang dalam memutuskan membeli sebuah produk atau jasa. Respon konsumen, pilihan produk, merek, waktu, jumlah pembelian juga masuk ke dalam model perilaku konsumen. Baik, saudara diminta untuk mendiskusikannya dan saya akan meminta satu persatu mungkin atau secara random untuk menyampaikan hasil analisanya. Mengapa mahasiswa lebih banyak memilih membeli minuman kopi kekinian? Ya, waris ya. Misal janji jiwa, kopi kenangan, macam-macam lah namanya ya. Di depan sana banyak kedai kopi. Daripada hanya membeli kopi instan sachet, lalu dibawa pulang, disedot dengan harga cuma 2.000. Tapi mengapa dia mau nongkrong di suatu tempat, bahkan ada komunitasnya juga. Coba analisa, identifikasi faktor budaya, sosial, pribadi, psikologi yang diperankan. Analisis juga proses keputusan konsumen dari pengenalan masalah hingga pasca pembelian. Saya kasih waktu dan kita akan masuk lagi ke kelas untuk membahas kasus ini dan Anda diberi waktu untuk berdiskusi dan membuat sebuah rumusan dan setelah itu kita akan presentasikan. Baik, sebelumnya kita post-test dulu. Silakan Anda buat ini dan silakan dikirim ke link yang sudah dikirim. Jelaskan 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen sampai kepada bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan analisis perilaku konsumen dalam strategi pemasarannya. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi pada kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.